Satu kali waktu, teman-teman yang terkasih, di komunitas Kompi, ya, Kompi itu komunitas kecil yang suka kumpul ngobrol dan ngopi. Kami membahas satu tema yang sungguh membuat banyak paradigma dalam kehidupan saya pribadi maupun teman-teman di Kompi itu berubah. Dan tema itu adalah hamba versus anak. Ya. Banyak orang hari-hari ini, teman-teman yang terkasih, berkata bahwa saya adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Tidak salah sih sebenarnya ya. Bahkan kita seringkali kan berdoa, Bapa, hambamu datang di hadapanmu. Tuhan, hambamu ini datang. Tidak salah. Tetapi kami di Kompi mencoba untuk lebih mendetail melihat apakah hal ini bisa menjadi sebuah gaya hidup kami atau tidak, gitu ya. Jadi kami mulai melihat definisi kata hamba, apa sih hamba itu? Ternyata kami pelajari begini, hamba itu adalah orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh orang lain karena dia sudah lunas dibeli. Jadi hamba di zaman itu adalah orang-orang yang dijual, ditangkap kemudian dijual kepada orang lain dan dibayar oleh tuannya, dan kemudian dia harus memperhambakan diri atau mengabdi sepenuh hidupnya kepada sang pembeli atau tuannya. Ya. Dan hal ini sangat berbeda dengan keadaan ketika kita menyandang status sebagai anak. Ya. Itu sebabnya begini, teman-teman yang terkasih. Yesus selalu mengajarkan ini. Dia tidak pernah ajarkan kita untuk menjadi hamba. Tetapi dengan jelas di Matius 6 ayat yang ke-9, Yesus mengajarkan sebuah doa yang sangat dahsyat sampai dengan hari ini Anda dan saya masih terus pakai. Doa itu berbunyi begini, Bapa kami yang di surga. Ya. Tentunya kalau Yesus mengajarkan bahwa yang di surga itu adalah Tuhan, maka bunyi doa Bapa kami ini akan berubah menjadi Tuhan kami yang di surga. Betul ya? Tuhan kami yang di surga. Tapi enggak, Yesus ajarkan Bapa kami yang di surga. Galatia 3 ayat 26 dengan jelas katakan, sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Mungkin dulu kita berpedoman bahwa kita ini seorang hamba. Tetapi ketika kita mengimani Yesus dan belajar Yesus, kayak belajar di Kompi begitu, kita menjadi bagian daripada kerajaan Allah dan disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Kenapa begitu? Karena anak-anak itu berhak atas setiap janji Kristus. Coba saya tanya saudara yang terkasih, kira-kira di antara kita mengamini nggak kita berhak atas setiap janji yang ada dalam firman Tuhan? Tetapi hamba tidak punya hak untuk meminta janji di dalam Alkitab. Hamba kalau tidak taat, nah kami belajar begini, kalau hamba itu nggak taat, apa yang terjadi dengan hamba itu? Oh, dia dicambuk, dihukum. Ya, dia kalau nggak taat dihukum, saudara. Tapi berbeda halnya dengan anak. Anak kalau dia taat itu karena apa? Bukan karena dia takut dihukum. Ya. Bukan karena dia takut untuk dicambuk, tidak. Anak itu taat karena anak itu tahu yang dibuat oleh bapaknya adalah hal yang terbaik bagi hidupnya. Nah, ini penting ya. Jadi hamba itu dia taat karena dia tahu kalau dia tidak taat dia dihukum. Tapi kalau anak, dia tahu dia taat karena dia tahu bapaknya menyediakan yang terbaik dalam kehidupannya. Bagaimana dia bisa tahu bapaknya menyediakan yang terbaik? Ya, sederhana, saudara yang terkasih. Seorang anak memiliki sebuah relationship, hubungan yang baik dengan Bapa. Itu sebabnya kalau saudara punya waktu, kembali ke channel YouTube saya dan kemudian lihat ada satu tema yang berjudul 1 ton doa.
Itu sebabnya seorang anak harus terus-menerus melakukan sebuah relasi dengan Bapa untuk mengetahui kehendak Bapa. Ketaatan yang dibarengi sedikit doa, kami samakan itu dengan ketaatan seorang hamba. Karena hamba kan sedikit sekali berkomunikasi dengan Tuannya. Tuhan cuma bilang, kamu begini nih, oh iya. Kamu sediakan ini, oh iya. Sedikit sekali. Tapi seorang anak yang memiliki banyak komunikasi dengan Bapa, itu doa, ya, dia berdoa, dia komunikasi, dia tahu kehendak Bapa, dan bertonton doa, gitu ya istilahnya, ya, bertonton doa dia berikan kepada Bapa, maka dia akan tahu kehendak Bapa. Jadi kalau orang punya ketaatan dan 1 ton doa, saya istilahkan begitu ya, maka kita sebut dia adalah anak-anak Allah. Ya, nah jadi seorang anak tahu kehendak bapaknya karena apa? Karena dia berkomunikasi dengan Bapa. Ini masalah predikat, ya saudaraku. Kalau hamba itu gagal, kalau gagal, tuannya marah, murka tuannya, dia dihukum. Tapi kalau anak itu gagal, bapaknya akan mengambil tindakan turun tangan, membereskan setiap problem dan permasalahannya. Jadi beda banget saudara, antara hamba dan antara anak itu sangat berbeda predikatnya ternyata. Nah, kami belajar begini, the choice is yours. Ya, saya tidak menyalahkan orang yang berkata, oh saya adalah hamba Tuhan. Nggak salah sih sebenarnya sih ya. Tapi kami di Kompi memilih untuk merubah paradigma kami, cara berpikir kami. Kalau dulu kami berdoa, Bapa, hambamu datang ke hadapan. Maka hari ini ketika kami tahu kebenaran firman Tuhan ini, kami mulai berdoa begini, Bapa, anakmu datang ke hadapanmu. Kalau kami mendoakan seseorang yang akan berbicara di komunitas kami, dulu kami berdoa begini, hambamu akan berbicara pada kami, berbicaralah melalui hambamu. Hari ini, kami merubah paradigma itu. Kami berkata begini, Tuhan, anakmu engkau utus di tengah-tengah kami untuk berbicara kepada kami mengenai firman. Sekali lagi, the choice is yours. Anda mau mengubah paradigma Anda menjadi seorang anak, atau Anda mau jadi hamba. Sekali lagi saya katakan tidak ada yang salah. Karena hamba adalah sebuah sikap kerendahan hati. Anak pun harus memiliki sikap kerendahan hati sebagai seorang hamba. Ya, tetapi predikat jabatan itu berbeda, saudara. Anak itu lebih tinggi dari seorang hamba. Saya kembalikan kepada saudara. Apa pilihan saudara? Tetap luar biasa di hadapan Tuhan. Kami Kompi tetap memilih untuk menjadi anak-anak Allah. Terkadang hidup itu pahit, tapi jadilah seperti kopi. Walaupun pahit, dia tetap bisa dinikmati dan tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Sampai ketemu pada Kompi's Diary